Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya akan mereview dan membuat alur cerita film. Penasaran dengan filmnya? Oke, sesaat kita akan melihat film, sutradara, dan para pemerannya. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai penulis yang mengasingkan diri di sebuah rumah yang terletak di pinggiran kota kecil. Akan tetapi beberapa pria buas dan si wanita bertekad untuk balas dendam kepada semua pria yang telah mencicipi tubuh indahnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Jennifer. Kita panggil saja Jen. Dia merupakan seorang penulis novel yang tinggal di New York. Dan untuk sementara waktu, Jen memilih tinggal di rumah sewaan di pinggiran kota kecil. Rumah itu dekat dengan sebuah sungai. Di hari pertama Jen tinggal di rumah itu, semua terlihat baik-baik saja. Dia sangat senang dan segera berenang di sungai dengan menanggalkan semua kain yang melekat di tubuhnya. Beberapa saat setelah mengganti pakaian dan merapikan semua barang bawaannya, Jen kedatangan seorang pria cupu. Pria itu mengantarkan pesanan yang dipesan Jen sebelumnya. Dia bernama Matthew, yang biasa dipanggil Matt. Ini orangnya. Dari perkenalan dan obrolan singkat mereka diketahui bahwa tujuan Jen tinggal di rumah itu untuk mencari inspirasi dalam menulis dan menyelesaikan novel pertamanya. Matt terlihat senang karena dia akan sering bertemu dengan Jen dan menawarkan diri bahwa dia siap membantu Jen kalau dia butuh bantuan. Kemudian Matt meninggalkan Jen dan bertemu dengan 3 orang temannya yang bernama Johnny yang bekerja di pom bensin dan 2 temannya bernama Stanley dan Andy yang setiap hari kerjanya hanya keluyuran. Matt memberitahu teman-temannya bahwa dia jatuh cinta dalam pandangan pertama dengan seorang gadis yang baru ditemuinya, yaitu Jennifer. Sementara itu, Jen melalui hari-harinya dengan menulis novel dan suka sekali rebahan di tempat tidur gantung dekat sungai untuk mencari inspirasi dalam menulis. Yang memanjakan mata adalah Jen selalu bersantai hanya menggunakan pakaian serba mini. Dan hal itu tak luput dari sapuan mata Johnny dan Andy yang sengaja memutar-mutar speedboat ke arah sungai dekat Jen. Kehadiran 2 manusia pengacau itu membuat inspirasi Jen buyar dan memilih masuk ke rumah. Sepertinya Jen ingin segera menyelesaikan novelnya dan itu terlihat bahwa dia menulis sampai larut malam. Namun konsentrasinya terganggu karena suara orang yang berkeliaran di luar rumah. Suatu hari Jen berjemur di atas perahu kecil yang berada di tengah sungai yang tenang. Tanpa diduga, Stanley dan Andy datang menggunakan speedboat. Mereka usil dan menarik perahu Jen keluar sungai dengan sebuah tali. Atas aksi yang ingin mereka lakukan, Jen sempat melarikan diri, namun para pria berhasil menangkapnya. Johnny yang bertindak sebagai eksekutor melepas paksa kain yang menempel di tubuh Jen dan menahan kaki dan tangannya dan menyuruh Matt agar segera melepaskannya. Akan tetapi Matt menolak dan tidak mau melakukan adegan berbahaya itu karena malu ditonton oleh teman-temannya. Melihat Matt tidak mau menindihnya, maka Johnny yang sudah tidak tahan segera menindihnya yang membuat Jen hancur seketika. Dan Andy teman mereka juga melakukan hal yang sama kepada Jen. Tentu saja hal itu membuat tubuhnya remuk redam dan merangkak kembali ke rumah. Tidak sampai di situ saja, ketika tiba di rumah pun para pria ini kembali menyerang Jen. Dan Matt akhirnya melakukan aksinya setelah meminum air cabai yang membuat tubuhnya terasa terbakar. Kemudian menindih tubuh Jen seperti orang kesetanan. Sementara Jen yang sudah tak berdaya hanya pasrah. Mereka juga mengolok-olok bukunya dan merobek naskahnya. Dan Stanley melakukan kekerasan yang membuat Jen pingsan.
Ketika meninggalkan rumah Jen, Johnny menyadari bahwa Jen pasti akan melaporkan kejahatan mereka kepada polisi. Untuk itu, dia memaksa Matt kembali ke rumah Jen untuk menghabisinya dengan sebilah pisau. Setelah melihat Jen dalam kondisi pingsan, si Matt yang cupu tidak tega atau mungkin tidak berani untuk membunuh Jen. Jadi dia mengoleskan pisau ke darah yang ada di tubuh Jen, kemudian mengelabui teman-temannya dengan mengatakan bahwa dia telah membunuhnya. Hari-hari berganti, Jennifer yang hancur dan trauma kembali mengumpulkan kekuatan dan berusaha membangkitkan mentalnya yang terpuruk setelah kejadian memilukan yang dialaminya. Dia menyatukan kembali skripnya yang telah koyak dan mengetik ulang. Sementara itu, Johnny dan teman-temannya berada di sebuah kafe dan merencanakan kejahatan berikutnya. Tapi kemudian mereka mengetahui Jen masih hidup dan Matt tidak jadi membunuh Jen. Lalu mereka bertiga menghajar Matthew. Jen sendiri pergi ke gereja dan meminta pengampunan atas apa yang dia rencanakan dan akan dia lakukan. Ya, Jen akan balas dendam terhadap para pria yang telah menghancurkan hidupnya. Langkah pertama yang dilakukan Jen untuk balas dendam adalah dengan menelpon dan memesan bahan makanan ke sebuah supermarket tempat Matt bekerja sebagai kurir. This is the house on Park Hill Lane. I'd like to order some items. Hey Matthew, get this to the house on Park Hill Lane. Tak berselang lama, Matt segera mengantar pesanan Jen dengan menggunakan sepeda. Dia sedikit takut mengingat perbuatannya kepada Jen sebelumnya. Jen mengetahui kedatangan Matt. Dia berusaha membuat Matt tidak curiga dengan rencananya dan memancing Matt agar mengikuti langkahnya ke arah tepi sungai. Rasa penasaran Matt membawanya terus mengikuti Jen dengan menggenggam sebuah belati. Tiba di tepi sungai, Jen membujuk dan menggodanya. Alhasil Matt tak kuasa menahan hasrat setelah melihat tubuh Jen yang dihiasi dua semangka indah menggantung. Dia segera melampiaskan hasrat yang tertunda, namun di saat ia merasakan kenikmatan, tanpa dia sadari sebuah tali terikat ke lehernya. Ya, Jen mengikat lehernya dengan tali dan menggantungnya hingga tewas, kemudian menjatuhkannya ke sungai. Langkah kedua, Jen mendatangi Johnny yang berada di pom bensin lalu menggoda dan mengajak Johnny untuk masuk ke mobilnya. Dia berhenti di tengah jalan dan menodongkan pistol ke arah Johnny lalu memaksanya melepas semua pakaiannya. Johnny bersikeras bahwa kejadian yang kemarin semua salah Jen sendiri karena dia mau memamerkan tubuh indahnya sewaktu berada di tepi sungai dan ketika berjemur di atas perahu. Dengan pakaian terbuka, tentu hal itu akan membuat semua lelaki akan tergoda dan ingin melakukannya. Jen berpura-pura mempercayai semua perkataan Johnny dan mengajaknya kembali ke rumah. Lalu mereka mandi air panas bersama. Saat Johnny menyebutkan bahwa temannya Matt dilaporkan hilang, Jen tanpa ragu mengatakan bahwa dia telah membunuh Matt. Namun Johnny tidak percaya bahwa Jen telah membunuh temannya dan menganggap Jen hanya bercanda. Jen sempat mengkeloni Johnny sebelum dia mengiris terongnya dengan pisau dan menguncinya di kamar mandi. Kemudian Jen menenangkan diri, dia duduk santai sambil mendengarkan musik klasik menunggu Johnny tewas. Setelah Johnny tewas, dia menguburnya di ruang bawah tanah dan membakar pakaiannya di perapian. Sementara itu di pom bensin, Andy dan Stanley bingung dengan hilangnya Johnny. Bahkan seorang wanita bersama dua anaknya turut kehilangan. Mereka merupakan anak dan istri Johnny. Stanley dan Andy curiga kepada Jen dengan hilangnya Johnny. Mereka lalu bergegas menuju arah rumah Jen dengan menaik speedboat. Sementara itu Jen lagi bersantai. Dia menyadari bahwa mereka akan datang. Dia pun membuat rencana ketiga dalam membalaskan dendamnya. Jen menyelam di air ketika mereka mendekat, sementara Andy pergi ke darat dengan membawa kapak. Jen tiba-tiba muncul di bawah speedboat dan menjatuhkan Stanley ke air, lalu mengemudikan speedboat. Dia mendekat ke arah Andy yang berada di pinggiran sungai dan mendapatkan kapak yang digunakan Andy waktu menyerangnya. Kapak itu terjatuh ke speedboat. Jen kemudian menggunakan kapak tersebut untuk membunuh Andy di waktu dia berenang ingin membantu Stanley. Dengan sekali tebasan, Andy tewas di tangan Jen. Sementara Stanley memohon kepada Jen agar tidak membunuhnya dan berusaha naik ke atas speedboat dan tidak sadar bahwa dia memegang mesin speedboat. Saat itulah Jen menghidupkan mesin dan baling-baling speedboat mengenai perutnya. Stanley pun akhirnya tewas. I don't wanna die. I'm sorry. I really am. It was too
You made me do it, bitch. Tuntas sudah balas dendam Jen kepada keempat pria yang telah menghancurkan hidupnya. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan konten yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di konten berikutnya.